Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah sahabat kajian online Asabi, kita bertemu lagi di hari kedua tentang bagaimana biar hati kita tidak sakit. Kemarin contoh yang pertama, bagian yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika hati kita tidak ingin sakit adalah banyaklah berdialog dengan hati. Teman-teman, saat kita berdialog dengan hati, maka itu seperti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak seperti Nabi Musa yang bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati ini adalah pemiliknya Allah. Hati ini tidak bisa yang tidak bisa menggenggam siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia dengan hatinya itu dipisahkan, saking hatinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang paling mudah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, genggaman yang ada di tangan jari selain Allah memudahkan hatinya untuk berbolak-balik. Makanya banyak sekali yang paginya beriman, sorenya sudah kafir, yang sorenya kafir, paginya sudah beriman. Itu banyak sekali karena Allah sangat membolak-balikan hati kita. Dengan ini kami ingin bersentuhan langsung, karena banyak sekali orang yang berbicara tentang Allah tapi dia tidak, orang yang membicarakan Allah tapi dia tidak berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satunya kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati ini adalah benteng untuk kita bertemu dengan Allah. Maka saat itu juga kita sedang berbicara dan berdialog langsung dengan Sang Maha Kuasa, Sang Pemberi rezeki, Sang yang Maha Berkuasa di muka bumi ini. Teman-teman, saat kita sholat pun bukan jumlah rakaat yang kita hitung. Jadi ketika kita sholat 4 rakaat, bukan 4 rakaatnya yang kita hitung. Kata Allah, kadar sholat yang Allah terima adalah saat hatimu connect terhadap apa yang engkau bacakan. Ya, saat khusyuk kita. Jadi ketika kita khusyuknya, ketika kita sedang membacakan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani, saat hati kita dengan ucapan kita connect langsung khusyuk, maka saat itulah nilai sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mau memperbaiki sholat kita, mau memperbaiki rezeki kita, mau memperbaiki anak kita, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memperbaiki hati kita. Teman-teman, hati itu seperti teko ya. Teko itu kalau diisi kopi ya keluarnya kopi, kalau diisi air putih ya keluarnya air putih. Kalau kita itu juga kita pas melihat ngisi kopi, pas keluar susu, kenapa ini jadi susu? Nggak bisa. Jadi apapun yang kita keluarkan dari teko pasti isinya seperti itu. Nggak bisa kita mengisi kopi tapi keluarnya susu, itu tidak bisa. Itulah karena hati ini raja, dan anggota tubuh, mulut, kaki, mata itu adalah prajuritnya. Berdialog dengan hati, kemarin saya akan memberikan contoh ya. Contoh yang paling ringan, izin teman-teman, karena memang saya sedang berdialog dan bertauhid, mengupayakan saya sedang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya apapun yang terjadi kepada kehidupan saya jadikan ini adalah dialog dengan pribadi saya, dengan hati saya. Saat itu saya merencanakan agenda mungkin Desember ya, antara pesantren mungkin yang sekarang lagi dijalankan, dan terima kasih, ini bukan pesantren saya, ini pesantren umum, karena di sini pun kajian online Asabik memberikan banyak sekali sumbangsi sampai pesantren ini tetap berjalan, dan gedung-gedung pun, kelas-kelas pun tetap berjalan karena jasa-jasa para jamaah semuanya. Teman-teman,
Saat itu saya merencanakan pesantren Asabik, tasmi Quran, wisuda Quran 5 juz dalam satu semester itu tanggal 21, karena tanggal 22-nya saya harus menjemput anak satu-satu ke pesantren, dan yang paling jauh adalah ke Banten di Anyer. Maka saya mengkondisikan suami yang sedang di Kalimantan agar suami pun bisa mengikuti kondisi kami. Tanggal 22 beliau bisa pulang lalu bisa menjemput anak kita di Banten. Saat itu ya suami mengatakan ya boleh. Kita sudah mempersiapkan. Saat sudah mempersiapkan, kata suami nggak bisa Bu, karena ayah nggak bisa pulang karena ayah harus ada kepala yang akan ke kantor beliau. Saat itu saya mengatakan oh iya nggak apa-apa gitu ya. Sebelumnya teman-teman, beliau mengatakan Bu kayaknya nggak bisa deh, harga tiket itu melonjak sampai 4 juta katanya. Ya udahlah nggak usah ya, kalau memang harus sampai 4 juta sayang gitu uangnya, kalau pulang sampai 4 juta pulang pergi berarti 8 juta. Maka dalam hati saya mengatakan andai saja Allah memberikan dari kantor gitu ya ongkosnya, mentugaskan suami untuk berangkat ke Jawa. Dan besoknya suami dapat kabar bahwa suami sedang terbang ke Jawa, ke Surabaya. Dan alhamdulillah dalam hati ini merasa sombong, padahal orang lain tidak tahu loh ibu-ibu. Alhamdulillah doa saya dikabulkan. Langsung besoknya suami mengatakan Bu mohon maaf nggak jadi karena kepala ayah akan datang ke kantor nunukan gitu ya. Masya Allah, saya mengatakan kalau kehendakmu yang berkuasa sudah di Jawa saja nggak bisa pulang untuk ke Sukabumi, padahal sudah melewati 2 pesawat. Maafkan saya bila saya sombong, hanya begitu saja, tidak terlalu dalam gitu saya dalam mengucapkan istighfar. Lalu setelah saya mengatakan seperti itu, suami menelpon lagi Bu, karena beliau sudah mau mengarah ke bandara. Dia mengatakan lagi Bu, ayah jadi karena kepala ayah tidak jadi ke Nunukan. Kata saya Masya Allah, alhamdulillah, saya sombong kembali di dalam hati. Alhamdulillah doa saya dikabulkan. Langsung Bu, saat suami sudah ada di bandara, suami menelpon lagi, ayah tidak jadi ke Sukabumi karena ayah kepala ayah jadi katanya ke kantornya. Masya Allah, saya posisi itu saat itu sudah di bandara ibu, menunggu suami karena kita sudah perjalanan menuju suami yang akan pulang ke Sukabumi, tapi dijemput oleh saya sekalian kita mengarah ke Banten, ke Anyer gitu ya. Lalu saya di situ sudah di bandara menunggu suami, dan suami memutuskan tidak jadi karena ada kepala yang akan datang kembali. Saya memilih tidak langsung pergi, saya mencari masjid, saya sholat, saya sujud, saya menangis, ya Allah begitu Engkau membolak-balikan dan Maha tahu apa yang ada di hati saya, begitu kesombongan saya Engkau buktikan terus menerus gitu ya. Maka ya Allah saya ridho ya Allah, mau suami pulang mau enggak apa-apa ya Allah, yang penting hati saya tidak merasa sombong kalau doa saya telah dikabulkan. Ya Allah ampuni saya. Lalu saya keluar masuk ke mobil. Tidak lama kemudian saya sudah berjalan jauh, suami mengatakan kalau dia bisa pulang gitu ya, silakan ibu ke sana, nanti dari bandara saya menyusul, kata suami, untuk ke pesantren Najma gitu ya, pesantren anak saya. Itu sangat luar biasa teman-teman, ketika kita mampu berdialog dengan hati. Itu salah satu contohnya berdialog dengan hati. Sampai sekarang suami saya tidak tahu keadaan hati saya sampai suami bisa pulang kembali. Tapi ini menjadi satu motivasi bahwa bagaimana kita agar hati kita tidak sakit dalam menghadapi kejadian yang sudah direncanakan oleh kita matang-matang, tapi Allah gagalkan karena Allah Sang Maha Berkuasa, dan itu ternyata adanya di hati ya teman-teman. Ini Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini saya pernah mengalami lagi saat saya membuat buku Jatuh Bangun dari Jeratan Riba. Saat itu saya mengatakan saya akan menyerahkan ruko asal saya punya hutang karena pembelian ruko teman-teman. Saya akan menyerahkan sebuah ruko asal tapi saya bebas dari hutang.
karena saya kan sudah membuat DP 150, terus per bulannya sudah saya beri diangsur 15 juta dan selama itu 5 tahun. Tapi izin Allah saya diberhentikan, tidak bisa membayar hutang tersebut kepada sebuah instansi lembaga. Lalu kata sebuah instansi lembaga mengatakan seperti ini, Bu Lina, kalau Bu Lina memang mau menyerahkan ruko, maka Bu Lina harus menyerahkan rumah juga, karena rumah Bu Lina sebagai jaminan untuk meminjam ruko itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim, luar biasa teman-teman ya. Saya saat itu tidak menyerahkan, langsung ya saya serahkan rumah ini, yang penting saya bisa lunas. Itu berarti kita bukan pasrah ya. Karena pasrah itu adalah adanya di hati, bukan di pelaksanaan kita. Maka saya pergi malam kepada Allah, saya hentarkan sejadah saya bercinta, ada minyak wangi saya taburkan di sejadah, saya mengatakan Allahu Akbar saat sholat. Saya berusaha untuk jatuh cinta, bagaimana saya akan perjuangkan rumah ini, tapi saya ingin mendapatkan ridho dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya berdoa, ya Allah, saya ikhlas, ambil saja rumah ini, andaikan saya bisa andaikan Engkau bisa mengampuni dosa-dosa saya. Jadi dengan segala dosa riba saya, segala dosa hutang saya, andaikan memang Engkau mau mengampuni dosa saya dengan diambilnya rumah ini, diambilnya ruko ini, maka ya Allah, saya ridho sekali. Saat itu teman-teman, besoknya ada seseorang yang datang untuk membeli ruko saya. Dari dulu kan sudah ada yang membeli ruko dengan jaminan bank gitu ya, dan saat itu tidak selalu terjadi gitu, karena bank tidak meng-ACC untuk peminjaman itu. Dan ada orang yang tidak harus melalui bank, dia membawa uang 1.300.000.000. Saat itu dia membeli ruko saya, dan alhamdulillah ruko saya selamat, rumah saya selamat, dan saya mendapatkan uang 300 juta. Saya bisa mengumrohkan kedua orang tua, saya bisa menghilangkan segala keluh kesah saya dengan uang itu selama saya terjerat dari riba tersebut. Masya Allah, itu dengan berdialog dengan hati. Teman-teman, ini ada satu kisah nih, teman saya ya, teman saya juga sama mempunyai hutang gitu. Saat beliau mempunyai hutang, saat berdialog dia semangat gitu ya, untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati, tapi dia terlalu action gitu ya, tidak makanya Insya Allah untuk berdialog dengan hati memang butuh mentor teman-teman ya. Dia terlalu action, akhirnya dia langsung menyerahkan gitu kepada seseorang itu rumahnya gitu ya. Saya serahkan rumah ini, ya, asal Allah mengampuni. Akhirnya rumahnya diambil, dia sekarang sudah tidak punya rumah gitu ya. Pasti itu sangat bersedih. Teman-teman, saya ingin menjadi garis bawah ya. Yang pertama, ketika kita bertawakal, ketika kita memasrahkan hati, karena yang namanya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal dengan Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan menyelesaikan segala permasalahan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang namanya takwa, tawakal itu adanya di hati. Makanya sayang kalau hati itu disimpan tempat sampah ya. Sakit sama suami simpan di hati, sakit sama tetangga simpan di hati. Teman-teman, jangan menyimpan hal-hal yang itu ya. Hati itu adalah tempatnya takwa, tempatnya iman, tempatnya tawakal ya teman-teman. Sampah aja yang dibuang tiap hari, yang ada di rumah kita buang tiap hari. Masa kita menyimpan dendam, kesal, marah, kebencian kepada suami, kepada anak, kepada teman, kepada orang yang menyakiti kita itu sampai bertahun-tahun ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi jangan, maka itu tempatnya hati. Maka ketika kita tawakal adanya di hati ya. Jadi harusnya memasrahkan diri. Jadi kata para ulama, tawakal itu seperti bayi. Bayi itu tidak bisa melakukan apa-apa selain orang tuanya mau ngebunuhnya kek, mau ngasih makannya kok, mau sayangnya, mau dimandikan, mau enggak, itu tergantung kepada orang tuanya. Itu tawakal gambaran para ulama, seperti bayi. Dan tawakal gambaran para ulama itu kalau kita tidak menginginkan rezeki dan tidak mencari rezeki, kita kalau menyuapi anak tidak mau makan, sama kita dikejar-kejar gak? Agar dirayu kita itu gitu ya, di jalan-jalan agar anak kita bisa makan. Begitupun kata Allah, gambaran rezeki kita, bila kita tidak mencari rezeki pun, itu Allah berikan suapi, dipaksakan
agar agar kita mendapatkan rezeki itu. Itu gambaran tawakal, seperti bayi dan anak kecil yang disuapi, yang dikejar-kejar untuk diberikan makan. Nah, gambaran tawakal ini juga teman-teman seperti itu. Jadi kita hati pasrahkan aja. Jadi kalau kita action untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu ya, itu masih kita yang inginkan, bukan Allah yang menginginkan ya. Saya mengatakan kalau kita itu sedang menjalankan keinginan Allah, bukan keinginan kita ya. Kalau keinginan kita selalu gagal karena penuh dengan nafsu dan ambisi, dan kita bodoh intinya. Kalau saya mengatakan